أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidatan amma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bisolati fatuqama thumma amura rajulan wa ya'umman nasa thumma an tariqa ma'i birijalin ma'hum hulmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna al-jama'ata wa ahriqa alaihim buyutahum bin-nar. Shadaqallahu azim wa sadaqan nabil karim. Ini kita mengkaji tentang fadilah sholat berjamaah, ya. Pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini perintah Allah dan kemudian amalan Rasulullah SAW dan juga terus sahabat-sahabat alim ulama juga ini mereka sangat mementingkan yang namanya sholat berjamaah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya ingin menyuruh orang iqamat untuk sholat berjamaah. Lalu aku menyuruh orang untuk menjadi imam pada jamaah. Lalu saya pergi dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang ta'ala, begitu sayangnya Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW mengancam bahwasanya apabila kita hendak sholat berjamaah, maka Rasulullah SAW hendak itu setiap saat membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. La ilaha illallah. Ini apa hikmahnya? Begitu takutnya Rasulullah SAW bagi kita yang malas sholat berjamaah, bahwasanya rumah itu bisa terbakar, bisa kena bencana musibah malapetaka, atau rumah tersebut bisa buat neraka bagi orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. La ilaha illallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sehingga ya selain Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza anzala ayatan minas sama ila ahli ard syurifat an umaril masjid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menimpakan ajab musibah malapetaka kekacauan dari langit, bisa pula tidur lagi macam ini. La ilaha illallah. Berdiri tidur, ini ada juga nih ilmu baru bisa santri ini. Jamaah ta'ala, apabila Allah turunkan malapetaka, musibah, bencana ajab, musibah dan kekacauan dari langit kepada ahli bumi, penduduk bumi, maka syurifat an umaril masjid. Allah hindarkan bencana musibah malapetaka wabah tersebut dari orang-orang yang istiqomah senantiasa meramai-ramaikan masjid. La ilaha illallah. Begitulah kekuatan dari berjamaah di masjid ini. Aku di rumah aja lah, aku nggak usah ke masjid lah. Ini panggilan Allah, ya, undangan dari Allah langsung diumumkan dari masjid lagi, mata. Ya, kalau misalnya ada pengumuman, ada kita acara ini, dalam acara ini kita dijamu untuk makan bersama, maka cepat kali kita hadir jamaah. Ini Allah yang menjamu kita 5 kali sehari semalam. Diundang oleh Allah, hayalah sholat kita sholat supaya kamu beruntung dunia akhirat, supaya rumah kita tidak terbakar, rumahmu nggak kena kacau, tidak kena balau, kehidupanmu tidak cekcok, tidak bercerai pertengkaran antara istri dan suami, antara anak dan ayah, antara ya ibu dan anak, ayah dan anak dan sebagainya, tetangga dan tetangga. Ayo berjamaah di masjid biar diurusi segala hal yang ada padamu. Banyak kita tidak mau. La ilaha illallah. Insyaallah yang harus
Amir yang memimpin. Nah, terus jika pasukan tidak ada, boleh serangga. Terus serang. Foto. Kemudian Muaz bin Anas radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, jemu yang sesungguhnya dan kekafiran dan kemunafikan yang sesungguhnya ialah siapa yang mendengar panggilan azan, memanggil untuk sholat berjamaah, kemudian ia tidak menyambutnya atau tidak mendatangi panggilan tersebut. Ya. Ini adalah jemu yang sesungguhnya dan kekafiran dan juga kemunafikan yang sesungguhnya. Mudah ingkar kepada Allah, kemudian kemunafikan yang sangat nyata, yaitu siapa yang mendengar panggilan azan, memanggil untuk sholat berjamaah, kemudian ia tidak menyambutnya, tidak mendatangi panggilan tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Ini bisa digolongkan kepada kekafiran yang paling ingkar, kemunafikan yang sempurna jamaah. Ya, dan kafir munafik lagi. Ini maka kita sampaikan di pondok pesantren supaya nanti kalian waktu pulang di rumah, entah kalian libur misalnya, itu kewajiban kita harus kita yang meramaikan masjid. Jangan lagi kita diajak sama ayah ibu. Nakku, masjidlah kau, gimana kira kau? Tidak pernah ke masjid pun, sholat pun tidak pernah lagi. Itu sedih rasa orang tua. Ya, dari masuk ke pondok pesantren, masuk dia meramaikan masjid. Ini dia lagi diajak-ajak. Jangan begitu. Tapi nanti diubah, kita santri dalam umur al-hafiznya atau santri pondok dakwah itu, dia mengajak ya, udah ajan ya, yuk kita masjid ya. Cik, udah ajan cik, yuk kita masjid cik, berjamaah. Bang, udah ajan bang, yuk kita berjamaah. Dek, yuk udah ajan dek, yuk kita masjid berjamaah. Ya, ada kawan-kawan yuk udah ajan yuk. Nah, dia malah mengajak tetangga, seluruh sahabat, kemudian orang-orang tuanya, keluarganya untuk berjamaah di masjid. Ini baru dikategorikan santri kita ini sukses. Kalau misalnya masih dia yang diingatkan, anakku bangunlah, sholatlah, anakku tahajud, ini masih gagal pendidikan. Walaupun dia udah berpuluh-puluh tahun pondok pesantren, walaupun dia sudah habis sekian puluh juz, walaupun dia sudah habis sekian ratus juz, kalau masih semua disuruh-suruh, diperintah-perintahkan dia, bukan dia ngajak, ini masih gagal. La ilaha illallah jamaah dan Allah. Allah bin Maktum radhiyallahu. Nah, ini saking pentingnya berjamaah. Allah bin Maktum radhiyallahu datang kepada Nabi SAW. Ya. Dan berkata, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang-binatang buas. Ya Rasulullah katanya, di Madinah ini banyak binatang-binatang buas. Dan saya seorang yang buta. Dan rumah saya juga jauh dari masjid. Sedangkan penontonku tidak selalu di sampingku. Apakah boleh atau diizinkan saya sholat di rumahku? Nah, ini dia yang buta jamaah. Maka Nabi SAW bertanya. Apakah engkau mendengar suara azan? Kata Rasulullah. Tanya Rasulullah SAW, apakah kau mendengar suara panggilan azan? Maka dikatakan oleh Ibnu Maktum ini, apakah engkau mendengar panggilan azan? Jawabnya, ya saya dengar Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, maka sambutlah, datanglah azan di mana yang dikumandangkan tersebut dan sholat bersama. Langkah kau, datangilah azan yang dikumandangkan tersebut dan sholat berjamaah bagi orang yang mendengar azan itu dan tidak ada ujur bagimu. La ilaha illallah. Ditanya, apakah ujur itu ya Rasulullah SAW? Takut dan sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Buta yang maksud ini buta jamaah. Ya, dia buta dan dia katakan di sana banyak binatang buas di waktu pada masa dulu. Banyak binatang buas dan ya Rasulullah di Madinah, apakah boleh aku tidak sholat berjamaah karena penuntunku pun tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan yang buta pun tidak ada urusan. Jamaah ta'ala, waktu kemarin itu ada kegiatan di Banda Aceh, luar biasa terpukul hati saya. Kenapa? Ada berapa orang-orang yang buta jamaah, ya, tidak ada penuntunnya. Dia yakin betul banyak pakai tongkat saja. Begitu udah azan dikumandangkan, saya sampai udah masih duduk jamaah ta'ala, dia ternyata sudah zikir lama di masjid. La ilaha illallah. Baik subuh, baik zuhur, baik asar, maghrib atau isya, dia lebih dulu berada di masjid jamaah ta'ala. Ini membuat kita ya yang normal mata, yang lengkap kaki, lengkap tangan, sempurna tubuh ini merasa seperti tampar jamaah. Kenapa?
Dia yang buta tuh bisa semua aja dikumandangkan udah berada di masjid. Lah kita yang mata sehat, yang kaki lengkap, tangan lengkap, kita kenapa tidak berada di masjid? La ilaha illallah. Maka ada juga yang cacat mata, kakinya satu cuma, dia bertongkat-tongkat, udah berada di masjid juga. Masya Allah ya. Jamaah. Maka dikatakan nanti banyak orang nanti waktu di akhirat mengatakan, ya laitani lima asyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau buat aku buta ya Allah? Fa innani basron. Sementara di dunia aku dulu melihat. Kenapa aku ciptakan aku ya Allah di akhirat ini? Kau bangkitkan aku dalam keadaan tuli. Sementara aku di dunia mendengar. Kenapa kau bangkitkan ya Allah? Tanganku putus, kakiku putus katanya. Sementara di dunia kakiku, tanganku lengkap. Maka Allah Taala berfirman, dulu waktu di dunia aku panggil engkau, kau pura-pura tuli, nggak kau dengar suara ajan. La ilaha illallah. Pura-pura tuli zaman nggak dengarnya, terus saja kebun sawah ladang, kantor, kegiatan anak istri di rumahnya, terus nggak mau dia dengarkan waktu. Maka nanti di akhirat dibangkitkan dia tuli. Kemudian kenapa engkau ciptakan aku di akhirat ini, kau bangkitkan aku buta? Dulu ada dekat masjid, dekat rumahmu, ajan dikumandangkan, enggak kau tengok jalan, kata Allah. Seolah-olah kau nggak tahu masjid, lewat aja, lempang aja, tinggal aja di rumah, nggak kau lihat masjid untuk mendatanginya. Maka di akhirat ini engkau kuat buta. Kenapa ya Allah tanganku ini, mulutku ini dulu berbicara sekarang bisu? Ada orang nggak sholat, nggak berjamaah di masjid, nggak kau ajak, kau diam saja. Ada orang berbuat maksiat, nggak kau cegah. Seharusnya bisa kau cegah, maka aku buat mulutmu bisu, nggak bercakap-cakap. Nauzubillah. Kenapa tanganku ya Allah ini? Kita dulu ada tangan, sekarang kenapa tanganku ini sekarang lumpuh? Ya, putus tanganku di akhirat. Kau nggak pernah bersedekah. Ada orang yatim miskin di sekitarmu, ada pengawan pondok pesantren, ada pengawan masjid, nggak pernah kau berikan dengan tanganmu itu, nggak pernah kau bantu menggeserkan batanya, ataupun angkat tanahnya, pasirnya, segala macam, membantu pembangunan tersebut. Kuputuskan tangan. Kenapa tangan kakiku ya Allah lumpuh, nggak bisa bergerak di akhirat nih, di padang mahsyar nih, sementara dulu bisa berjalan. Ada tempat pengajian, tempat dakwah, majelis ilmu, kau nggak mau dengar, kau nggak mau datanginya, maka di akhirat ini kuputuskan kakimu. La ilaha illallah. Ya bahaya jamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang maka nanti ada orang buta ada di dunia, ada cacat, ada sakit, tiba-tiba di akhirat sana sehat semua tubuhnya, bisa melihat dia, betapa senangnya dia. Ya Allah, dulu kau ciptakan aku buta di dunia, kenapa kau bangkitkan aku di akhirat ini dalam keadaan melihat? Kau dulu buta, tapi tetap kau jaga berjamaah di masjid, kau lihat masjid, kau tetap melangkahkan kaki ke sana. Walaupun kau lumpuh kakimu cacat di dunia, tapi kau upaya untuk senantiasa istiqomah berjamaah di masjid, maka kaki yang melumpuh aku sempurnakan. Mulutmu dulu bisu, tapi kau selalu jasa berdakwah, mengajak orang taat kepada Allah, maka kau bisa untuk berbicara. Sekarang jamaah ta'ala, jamaah kita, jamaah dakwah, dakwah tabligh ini sedang berdakwah di daerah Aceh Tenggara ini, orangnya 8 orang bisu semua. La ilaha illallah. Bisu semua jamaah. Tidak bisa bicara, tapi dia bisa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk berdakwah, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketuk pintu, begitu buka, dia cuma isyarat saja, suruh ke arah menuju yang masjid. Tidak bisa bicara, tapi berdakwah. Ada penerjemah jamaah, bisa dia macam Bu Yani, bisa juga dia bicara, berkomunikasi, ya. Tapi dia pakai terjemah, dia pakai baca isyarat, tidak ngomong, tapi dia isyaratkan tangan, ya. Suatu penting, dan dunia ini sementara ada batas dan akhirat selama-lamanya, panjang selama-lamanya. Penerjemah itu menerjemahkan, dia nggak bicara, tapi dia berbicara dengan isyarat. Yang terjemahnya itu yang menerjemahkan. 8 orang yang bisu, penerjemahnya pun 8 orang datang sedangkan. La ilaha illallah. Itu dia yang pandai berbicara, itu diajarinya bagaimana komunikasi, ya, bagaimana terjemahnya diajarnya. Ini ditulisnya aja mata. Ini maknanya ini, kalau saya buat begini tangannya, ini maknanya, kalau buat begini tangannya, ini maknanya. Bisa berdakwah walaupun bisu. La ilaha illallah. Inilah kekuatan dakwah tabligh ini.
Yang bisu saja berdakwah, masya Allah. Apalagi kita ini sedang diberi Allah Subhanahu Wa Taala lisan, dikasih Allah Subhanahu Wa Taala pendengar lengkap. Kenapa kita tidak mau berdakwah? Alhamdulillah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah yad'u ila daris salam. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia, yang mengajak manusia, mendakwahi manusia untuk menuju negeri keselamatan. Ya, keselamatan dunia, ya keselamatan akhirat. Wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Nah, Allah beri petunjuk siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya itu bukan saja orang yang bisa bicara hasilnya maka untuk berdakwah. Yang bisu juga bisa berdakwah. La ilaha illallah. Yang cacat juga bisa berdakwah. Ini buktinya yang buta juga berdakwah. Ya, sahabat Rasulullah SAW ada yang buta, yaitu Maktum, berdakwah juga dia masalah jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu. Ada yang cacat yang masalah tetap berdakwah juga jamaah yang Allah Subhanahu. Allah ya salah aku jadi. akan mendatangi Akbar dan Ikhwan mengajak Saleh Maktum cuma ada kali yang berkata sama Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini untuk senantiasa meramaikan masjid di mana berada, yang sudah kita jumpa jadi Allah bimbing untuk mudah meramaikan masjid dan kemudian mudah mendengarkan majelis ilmu, majelis taklim dan belajar agama, dan dengan hal tersebut maka kita mudah menyempurnakan agama dan mendakwakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita niat untuk menyampaikan lagi, mendakwahkan lagi lebih jauh lagi ke seluruh alam insyaallah. Satu kata Rasul Madrid, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi